Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah, saya dari kelas pertanian 2C. Di video kali ini saya akan melakukan studi pustaka atau penelusuran jurnal terkait penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dipandang memungkinkan dan relevan untuk dikembangkan. Salah satunya penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani atau KEP. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, efisien usaha, dan posisi tawar petani dalam rangka menjamin ketersediaan pangan secara kontinu dan menghadapi era perdagangan bebas serta masyarakat ekonomi ASEAN atau MIA. Pemerintah telah menetapkan target pembangunan pertanian khusus untuk tahun 2016. Telah ditetapkan sasaran produksi 7 komoditas unggulan yaitu padi 76,2 juta ton, jagung 21,4 juta ton, kedelai 1,8 juta ton, tebu 3,27 juta ton, aneka cabai 1,1 juta ton, bawang merah 1,17 juta ton, serta daging sapi dan kerbau 588,6 juta ton. Pendekatan penyuluhan untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sesuai pelaku utama pembangunan pertanian yang difokuskan melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh mengingat kondisi kelembagaan ekonomi petani masih dihadapkan pada beberapa masalah, antara lain manajemen organisasi dan usaha yang masih lemah, belum berorientasi usaha produktif, serta belum memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar dan aksesibilitas yang rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar. Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani, di antaranya 1. Kelompok usaha bersama atau KUB adalah kumpulan beberapa kelompok tani atau gapoktan yang bergabung dan bekerja sama dengan jenis komoditas usaha yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien untuk usaha produksi pasca panen dan pengelolaan hasil serta jasa atau keuangan alsintan dan lain-lain. 2. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memiliki kegiatan usaha tani hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. 3. Korporasi adalah kelembagaan formal yang terbentuk dari kapital yang dimiliki oleh petani dengan menjalankan fungsi manajemen dan usaha berorientasi keuntungan berupa badan usaha milik petani BUMP yang berbentuk koperasi tani, koptan atau perseron terbatas atau PT yang sahamnya dimiliki oleh petani. Korporasi adalah kelembagaan formal yang terbentuk dari kumpulan kapital yang dimiliki oleh petani dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen usaha yang berorientasi keuntungan berupa badan usaha milik petani BUMP yang terbentuk koperasi tani, koptan atau perseroan terbatas PT yang usahanya dimiliki oleh petani. 4. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis LKMA adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani atau masyarakat di pedesaan.
5. Badan Usaha Milik Tani (BUMP) adalah kelembagaan usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani. 6. Badan Usaha Milik Petani terbentuk koperasi tani. Koptan adalah badan usaha yang beranggotakan petani baik secara individu maupun yang tergabung dalam Poktan dan Gapoktan. 7. Badan Usaha Milik Petani berbentuk perseroan terbatas atau PT adalah wadah petani yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berbadan hukum untuk menjalankan usaha pertanian. Maksud dari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani adalah A. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas teknis atau penyuluh dan menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani. B. Mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah. C. Mengembangkan metode pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Tujuan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani adalah A. Meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan ekonomi petani atau Poktan atau Gapoktan. B. Meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi tujuan wilayah. C. Meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Di sini juga ada kriteria umum. Kriteria umum bagi kelembagaan petani yang akan membentuk kelembagaan ekonomi petani sebagai berikut. A. Telah melakukan kegiatan usaha kelompok yang berorientasi pasar. B. Struktur organisasi kelembagaan petani telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit agribisnis. C. Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu. D. Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha. Adapun sasaran dan lokasi penumbuhan dan pengembangan 1. Penumbuhan A. Kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. B. Diutamakan pada Poktan atau Gapoktan yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi 7 komoditas unggul. C. Minimal 20% kelembagaan ekonomi petani ditumbuhkan dari usaha yang dikelola oleh perempuan atau kelompok wanita tani atau KWT. 2. Pengembangan A. Kelembagaan ekonomi petani baik yang belum berbadan hukum KUB, LKMA maupun telah berbadan hukum koperasi atau PT. B. Diutamakan pada kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi 7 komoditas unggul. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.